Saya membayangkan itu kan kalau yang anak-anak muda ini kan biasanya sekarang ini kan lebih Hmm. mementingkan Instan ya, kecepatan seolah-olah nah gitu ya. kecepatannya ya. Sehingga lebih banyak ke pasti ekonometrik yang dimainin kan gitu ya. Dan untuk kalau kita bicara institutional economics ini kan berarti eh, mencampurkan antara teori ekonomi yang kuantitatif Ya, sekaligus juga yang kualitatif dan kemudian juga mengambil pengalaman-pengalaman yang terjadi saat ini, masa lalu dan proyeksi ke depan. Kelihatannya kan seperti itu. Nah, ya, kita ya. kan pernah ya, uh, Mas Rob ya, kita pernah menjadi penjuru ekonomi Pancasila. Ya. Kalau kita bicara ekonomi Pancasila itu kan juga dekat-dekat dengan apa ekonomi-ekonomi institusi kan gitu ya. Betul, betul. Nah, tapi mungkin waktu itu karena sentuhan humanisnya itu terlalu kuat gitu ya. Sehingga kemudian nampaknya sampai sekarang kan ada, tapi barangnya kayak ngopo itu kan juga kadang-kadang kan masih kabur. Nah, dalam konteks tadi institusi tadi, ekonomi Pancasila yang eh, Mas Prof lihat seperti apa sekarang? Ini menarik. Memang almarhum ya, almarhum Rasul Mulyata sangat bagus menjelaskan humanisme teori ya, etika moral gitu ya. Ekonomi bicara etika moral itu memang sudah tertulis secara eksplisit di dalam hierarki rule of the kita yang paling tinggi. Hmm. Undang-Undang Dasar 45 itu kan Hmm. hierarki yang Betul, paling betul, tinggi. betul. Filosofis lah ya. Ya, lalu diturunkan di dalam undang-undang konstitusional, undang-undang konstitusi, undang-undang turunkan dalam bentuk PP, turunkan dari peraturan presiden dan seterusnya, hierarkikal gitu ya. Nah, kenapa kita waktu bicara ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan itu, karena mainstream kita yang sehari-hari yang kita lakukan itu mainstream ekonomi yang lebih siap global ya, mekanisme pasar ya. Karena textbook yang dipelajari di semua negara maju, negara berkembang, sifatnya lebih didaktif. Hmm. Metodologinya positivism. Ekonomi Pancasila fenomenanya apa, aturannya kayak apa, teorinya kayak apa, harus dibuat satu hipotesis, dibuat model, dites secara uji kuantitatif, kemudian kita buktikan sekuennya. Sekarang anak muda sekarang kan menguji kuantitatif data kan bisa pakai big data, pakai Hmm. eksperimental, Hmm. pakai Hmm. AI. Hmm. Tapi kadang-kadang anak muda itu nggak bicara sejarah, humanismenya. Kenapa terjadi Undang-Undang Dasar Hmm. 45? Hmm. Hmm. Prosesnya gitu ya. Nah, seolah-olah menghilangkan isu-isu humanisme. Kayak anak saya itu sekarang pendekatannya sangat milenial ya. Dia nggak tahu sejarah masa lalu. Padahal sejarah itu harus kita pelajari. Apa yang terjadi masa lalu, apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi akan datang, seolah berulang lagi muncul kembali. Nah, kita harus bicara humanis, kita harus bicara wisdom. Ya. Hmm. Nah, di dalam empirical exercise itu, wisdom, humanis, etika moral itu bagi anak muda kadang-kadang nggak tahu itu dia. Hmm. Dia asumsinya ya pada saat dia belajar tentang ilmu itu lalu diterapkan. Persis kayak dua anak saya, sangat pendekatannya sangat milenial dan eksperimental dan seolah digital sebagai solusi gitu ya. Hmm. 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 Nah, selalu kembalikan lagi ke ilmu tadi ya. Jadi antar humanisme perlu dimasukkan mengerjakan ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan. Tapi pendekatan didaktif tadi juga perlu. Hmm. Fenomenological kualitatif, didaktif kuantitatif, kita coba berpikir lebih horizontal, lebih apa ya, komprehensif lah. Supaya kita menjadi lebih apa ya, kalau membuat putusan itu lebih humble. Kalau kita tidak fokus pada knowledge, data, metodologi, kuantitas alat ya tool ya. Hmm. Tapi kita juga bisa bicara yang lebih kualitatif, bicara case, kita mendalami, kita berinteraksi terus-menerus, kita tahu apa yang terjadi di Aceh, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, Maluku, semua kan formal informal bersatu. Hmm. Nah itu harus sebagai suatu keputusan menerjemahkan implementasi Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 123 implementasinya tadi demokratik dan lebih berkelanjutan Ya, sekarang. ya, ya. Nah itu buku saya yang terakhir saya mencoba singgung itu Pak. Hmm. Nanti Oke. bisa baca ekonomi
berlanjutan dan demokratis. Ekonomi Keberlanjutan keberlanjutan dan dan demokratis. demokratis. Menjawab future planet, future talenta. Hmm. Talenta kayak persiapan leadership tadi Iya, iya, iya. menghadapi masa depan. Kalau yang sekarang banyak dibahas kan bagaimana ekonomi kita bisa sustainable. Tuh. Pada saat yang terpisah mengatakan bahwa ekonomi itu mestinya juga bisa diputuskan secara demokratis melalui kelembagaan yang ada dalam suatu negara. Nah ini Mas Prof melihatnya ekonomi yang sustainable, tapi pada saat yang sama juga harus demokratis. Anunya apa itu? Gimana anunya? Nah, betul. Waktu baca Nobelis Ekonomi 2024 dari Acemoglu, siapa Simon dan satu lagi ya, Ellison, itu bahwa institusi itu menyebabkan ekonomi negara bisa gagal atau bisa tidak, mengkaitkan hubungan institusi dan kesejahteraan gitu ya. Jadi dia coba tes, dia mau membedakan zaman kolonialisme ya, ekonomi institusi yang sifatnya ekstraktif, mengekstrak itu ya mengekstrak opportunity lah, sumber daya alam, mengekstrak manusianya, lokal komunitasnya, mengekstrak keberlanjutan lah, itu yang namanya institusi ekstraktif ya. Sedangkan institusi yang diharapkan yang hasil tulisan 3 Nobelis itu institusi harus sifatnya inklusif ya. Nah, inklusif itu ya pertumbuhan, kalau kita bicara ESG lah, ekonomi ya, kita kan dulu protokol Tokyo, dilanjutkan Prancis, kemudian dilanjutkan juga di World Bank atau World Development, itu juga ada COPS ya kan, apa itu country participation ya. COP itu terjadi tindak lanjut dari sistem bahwa yang MDGs jadi SDGs, diturunkan lagi sampai pertemuan country COP yang baru di Kazakhstan, di Baku, kota Baku. Itu bagaimana membagi pertumbuhan juga tidak hanya bicara profit, tapi profit yang mementingkan sosial. Ya. P pertama profitnya, tapi people-nya juga jangan diekstrak, sehingga aturan main harus inklusif. Jadi untung tapi mengajak masyarakatnya, lokal komunitinya, lalu juga tidak merusak lingkungannya, planetnya. Jadi tadi ada people, ada profit dulu. Kan kita mekanisme pasar kan profit ya, karena kita bicara financial visible. Kita kalau ekonomi publik, corporate business, ya profit, EBITDA, profit berapa. Tapi besok ESG juga lihat keberlanjutannya gimana, people-nya gimana. Apa yang kita usahakan itu local people-nya harus berlanjut. Kemudian planetnya juga tidak dirusak. Nah, itu yang saya katakan bahwa memang ekonomi keberlanjutan itu ya profit, people, and planet tidak dirusak. Imbalance, saling melengkapi. Nah, jangka pendek menganggap wah itu costly. Ya, tapi ya. di dalam negara-negara maju itu sudah bagian energi yang sustainable sudah efisien, teknologi yang sustainable sudah efisien, sehingga penggunaan faktor produksi, capital labor yang sustainable itu akan terjadi learning of apa yang namanya kurva learning atau kita belajar ya, lalu terjadi skala ekonomi itu in the middle time maupun in the long term. Kan kita sepakat 2060 kita net zero emission kan, apalagi 2050 dan seterusnya. Nah, perdebatan kita hari ini orang masih kontradiksi pro kon ya. Kalau kita menggunakan profit ansih, ya kita kehilangan yang intangible tangible benefit. Pernah saya dapat pertanyaan dari mahasiswa waktu, Pak, kereta bus itu kan financially visible, nggak visible Pak, balik ke utangnya, debtnya dan seterusnya. Tapi saya infrastruktur itu kan bangun tidak hanya profit handshake, financial visible, tapi juga ada economic visible. Dia menciptakan eksternalitas positif, dia menciptakan multiplier effect, di mana dulu bisa logistik di bawah berjam-jam, sekarang makin efisien kan, biaya transaksi makin murah toh, berarti ada efek spillover effect dari adanya bus ya, menghubungkan aglomerasi Jabodetabek dan Bandung area misalnya. Bagaimana eksternalitas tanah, land value-nya masyarakat yang miskin jadi mahal. Nah itu kan yang namanya economic visible.
Financial visible, economy visible, ini value. Bukan bicara price profit ya, value. Tambah lagi sustainability visible, Mas. Kan cucu Pak Dirjen nanti hidup apa kalau nggak kita siapkan sekarang di dalam planning and budgeting. Saya kira ini menarik sekali nih, Mas Prof. Jadi ternyata supaya sustainable itu kita nggak boleh mementingkan profit saja. Profit ansik, tapi merusak local community-nya, maupun merusak planetnya gitu ya. Karena kita hidup ini tidak hanya mengejar financial materi gitu ya Pak ya. Tapi juga people-nya harus diperhatikan, planetnya juga diperhatikan. Tapi dalam beberapa hal ya Mas Prof, ada semacam kegalauan dari negara-negara berkembang, transition country. Gini, misalnya pada saat kita mengupayakan pertanian palm oil, sawit, kan isu negara-negara Eropa terutama itu mengatakan bahwa sawit itu merusak lingkungan, sawit itu membabat hutan, sawit itu tidak ramah terhadap lingkungan gitu. Pada saat kita mau membangun pembangkit tenaga listrik dari batu bara gitu, itu kemudian juga banyak aturan-aturan yang sekarang mengatur bahwa negara-negara berkembang juga harus comply terhadap aturannya OECD dan negara-negara maju. Poinnya yang dirasakan oleh transition country ini kemudian kok kita teraniaya ya. Zaman dulu mereka itu melakukan punya pembangkit listrik batu bara, nanam bunga matahari, juga membabat hutan. Tapi giliran kita mau menikmati, kok dia buat semacam klaim-klaim aturan yang harus dituruti oleh dunia. Melihat itu bagaimana dalam konteks institusional, Pak? Ya betul, memang sejak zaman kolonial sampai sekarang itu mindset negara-negara maju termasuk Eropa, Amerika ya, dulu memang penjajahan secara material gitu ya, secara militer, tapi sekarang seolah-olah continue mindsetnya penjajahan secara regulator, mengatur negara-negara yang growing, emerging country dan seterusnya. Apalagi konstelasi geopolitik, geoekonomi akibat sekarang ini sudah berubah karena ada mega shifting ya, mega shifting politik dan ekonomi dan sosial dan lain-lain, teknologi. Sekarang ada bipolar yang dulunya terjadi negara komunis dan non komunis ya. Sekarang bipolar menjadi multipolar, menjadi geopolitik dan geoekonomi berubah. Sekarang kita ada BRICS, ada OECD lah. Itu sangat menarik. Nah, the mindset dalam institusi itu memang yang pertama kali susah berubah itu mindset. Mindset itu ya kultur, norma, perilaku, himbauan, kelompok, hidden koalisi ya. The mindset itu masih kuat gitu. Baru kita bicara regulasi. Regulasinya juga harus makanya regulasi OECD, regulasi BRICS sekarang sudah mencari bentuk ini karena negara sudah nggak bipolar, dua polar tapi multipolar, mempengaruhi geopolitik, geoekonomi ya, sampai sekarang logistik juga akan terpengaruh ya, mobilitas, supply chain dan lain-lain. Nah, kebijakan si Eropa tadi OECD merasa bahwa harus menguntungkan dia, makanya memaksa negara berkembang untuk melakukan sesuai dengan keinginan. Tapi dengan perkembangan politik, Trump menjadi presiden baru, ya apa yang terjadi di WTO, apa yang terjadi di OECD dan BRICS mulai berubah gitu ya, berubah. Karena Trump pengen pendekatannya lebih ke proteksionis ya. Outward looking itu sudah nggak menarik, inward looking akan menjadi menarik, tapi kelompok-kelompok koalisi dalam ekonomi juga akan berubah terus ya. Termasuk penggunaan mata uang misalnya. Dalam BRICS kan akan menggunakan mata uang BRICS atau dua negara ini ya. Lama-lama. Tapi Amerika masih super power jadi masih itu. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak tadi bahwa Indonesia ini juga harus pandai melihat geopolitik geoekonomi yang berubah. Kapan kita melakukan proteksi, perlindungan, kapan kita membuka ya. Selama value added-nya makin tinggi,
dan dampaknya pada kalau negara kan punya penerimaan fiskalnya sustainable gitu ya, ekspor importnya sustainable, investasinya sustainable, itu yang dibangun dalam kebijakan ekosistem. Jadi policy maker pekerjaan publik itu harusnya membangun ekosistem. Leader-leader yang harus dibutuhkan melihat sekarang ini harus membaca ekosistem. Kita nggak bisa mengatasi hanya bicara satu kementerian, satu kelembagaan, tapi ekosistem itu ya koordinasi dan kooperasi. Misalnya menteri koordinator ya, dia harus membawahi ekosistem antar kementerian lembaga. Kalau kita masih bicara satu kementerian saja, ternyata ekosistem nggak berjalan, ya sustainability tadi tidak akan berkembang, ya, tidak berjalan dengan baik. Nah, kembali dari situ, memang era kita ke depan adalah era membangun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ya. Karena the planet, climate change, apa yang terjadi climate change itu kalau dihitung dalam GDP, deterioration GDP dan bicara value, bicara money cukup besar, Pak. Ya, kerusakan lingkungan ya. Dulu nggak terjadi banjir yang berlebihan, tanah longsor, kemudian air menguap, kemudian laut masuk ke darat, kemudian resource itu apa ya? Puting beliung udah di mana-mana. Itu kan dampaknya pada kerusakan lingkungan ya. Nah, kenapa ekosistem di mana menurut pakar ekonomi ya value yang menghitung kenaikan 2 derajat Celcius saja kerusakan di PDB kayak apa. Nah, kita harus bicara fiskal, harus membicarakan climate change. Iya, betul. Kebijakan publik juga bicara climate change. The future of planet kita itu harus kita lindungi. Syukur-syukur satu rumah tangga nanam 7 pohon itu udah bagus, Pak. Dekarbonisasi kan. Karbon di rumah kita kurangi dengan 7 pohon. Itu sudah berkurang. Walaupun nanamnya di pot ya, Mas ya. Hanya nggak punya tanah lagi dah. Tolong pertanyaan. Nanam di pot itu produksinya ya. Itu menciptakan hasil buah yang lebih banyak. Iya.